Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas korosi dan progresi logam 01, grup C yang terdiri dari nanti disebut nama teman-temannya. Terus sekarang kita mau ngebahas corrosion testing bagian stress corrosion cracking. Terus, nah ini untuk kelompok-kelompoknya. Selanjutnya ke bagian pertama dulu, itu ada prosedur pengujian dari stress corrosion cracking. Kedua nanti ada parameter dan variabel pengujian. Ketiga ada analisis dan evaluasi hasil percobaan. Dimulai dari nomor satu dulu, prosedur pengujian. Pertama ini kita mau bahas introduction dari stress corrosion cracking dulu ya. Nah, SCC itu tuh bakal terjadi kalau udah memenuhi ketiga syarat dari tensile stress, corrosive environment, sama susceptible material. Kalau dari tensile stress sendiri, SCC itu bakal terjadi apabila tensile stress melewati batas ambang dari sebuah material. Kalau dari corrosive environment-nya harus ada lingkungan yang crack promoting secara spesifik. Terus kalau yang dari susceptible materialnya, material harus rentan terhadap SCC. Terus faktor-faktor yang memengaruhi syarat-syarat ini nanti bakal jelasin sama teman saya. Oke, saya Farhan Ramadan akan melanjutkan menjelaskan faktor-faktor yang akan menaikkan potensi terjadinya SCC ini. Jadi dari tensile stress sendiri atau tegangan tarik yang mungkin bersumber itu dari uh, dari tegangan luar ataupun tegangan sisa. Kalau tegangan luar itu biasanya dari material tersebut ketika dioperasikan gitu. Ada yang namanya surface stress dan strain rate. Kalau dari tegangan sisa itu biasanya dari bekas fabrikasi material tersebut. Itu ada fit up stress dan residual stress. Lalu masuk yang kedua ada susceptible material atau material yang rentan. Di sini ada faktor compositions, di mana logam paduan lebih rentan terkena SCC daripada logam murni. Lalu ada heat treatment dan mikrostruktur, ini hubungannya dengan fasa-fasa yang berkaitan, dan ada surface condition. Dan yang terakhir ada corrosive environment. Di sini lingkungan yang korosif itu ada komposisi di sekitar lingkungan, temperatur, pH, corrosion potensial, sama flow rate. Mungkin bisa di next. Nah, ini masuk ke prosedur pengujiannya. Ini ada yang namanya UBEN Stress Corrosion Test dari ASTM G30 atau American Standard Testing and Material. Nah, corrosion kuponnya berupa spesimen berbentuk persegi panjang yang nanti ditekuk sebesar 180 derajat di radius yang telah ditentukan dan ditahan dalam kondisi strain konstan saat pengujian korosinya gitu. Nah, spesimen ini akan diuji dalam kondisi constant extension atau strain, constant load, dan constant extension atau strain. Lalu, spesimen ini nantinya akan diekspos dengan lingkungan uji korosinya dan waktu yang dibutuhkan untuk cracks berkembang. Karena SCC ini kan ada yang namanya tahap crack initiation sama propagation nantinya gitu. Nah, dan waktu cracks ini digunakan sebagai estimasi dari ketahanan stress corrosion di lingkungan tes. Nah, ini ada dua ilustrasi. Yang kiri itu single stage method, di mana perbedaan sama yang kanan itu two stage method. Perbedaannya hanya proses pembengkokannya saja. Kalau yang di kiri itu yang single stage langsung membengkokkan dua lengan berbarengan gitu, dan selanjutnya dikunci pakai bolt. Boltnya itu ada insulatornya gitu, sehingga nggak mempengaruhi korosi yang lainnya gitu. Kalau yang kanan itu, yang two stage itu satu-satu dibengkokin, nanti dikunci juga pakai bolt, dan di bolt itu ada insulatornya. Nah, setelah dibengkokkan seperti ini, selanjutnya material langsung dapat diuji ke lingkungan uji, biasanya dicelupkan ke cairan tertentu dan dalam waktu tertentu. Mungkin bisa di next dan dilanjutkan oleh Dane. Terima kasih Farhan untuk penjelasan sebelumnya. Terus ini kita lanjut ke bagian yang band beam stress corrosion test by ASTM G39. Kan kalau tadi udah yang G30-nya, kalau sekarang yang G39-nya. Kalau di G39 ini namanya tadi band beam stress corrosion. Pengujian yang ini, yang band beam ini, itu spesifik untuk memberikan stres kepada sampel yang lebar. Jadi ya kalau tadi yang di Farhan itu bentuknya semacam panjang aja, kalau di band beam ini bentuknya lebar gitu. Habis itu stres yang diberikan akan ditentukan oleh besar sampel. Jadi makin besar sampelnya bakal makin besar juga stresnya. Terus nanti setelah itu nanti kan bakal dibengkokin. Nah, kalau udah dibengkokin, waktu yang diperlukan untuk terjadi SCC
SCC di sampel tadi itu bakal dihitung. Waktu tersebut tadi bakal jadi patokan untuk stress corrosion resistance pada sebuah material atau pada sebuah sampel itu. Terus pengujian band beam itu dilakukan untuk menentukan stress corrosion behavior dari berbagai macam alloy yang ada gitu. Pada lingkungan yang berbeda-beda juga. Kayak tadi disebutin juga sama Farhan sebelumnya di cairan yang berbeda-beda juga gitu. Kalau di yang band beam. Selain itu, pengujian ini dilakukan di bawah elastic limit dari sebuah alloy sehingga pengujian ini tidak direkomendasikan untuk stres pada plastic range. Kan kalau di sini kita tuh cuma ngebengkokin dia aja, jadinya masih bisa kembali ke bentuk awalnya. Tapi kalau yang tadi kayak Farhun kan dia dibentuk jadi U, itu udah melewati dari plastik, udah terjadi deformasi plastis ya. Jadinya itu pakainya harusnya yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita masih pakai area elastis itu pakainya yang pengujian bend beam. Terus ini ada beberapa ilustrasinya, ada yang dibengkokkan secara 2 point, ada yang dibengkokkan secara 3 point, ada yang dibengkokkan secara 4 point, sama ada dua logam yang di weld, yang dilas bersamaan, habis itu baru dibengkokin. Nah, kalau yang ini namanya double beam specimen. Oke, maaf selanjutnya bakal dilanjut oleh teman saya. Oke, berikutnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdullah Muhammad Abidin. Di sini akan mencoba menjelaskan terkait dengan parameter dan variabel apa aja yang bisa diubah-ubah atau dalam tanda kutip dimainkan dalam tes yang telah disebutkan sebelumnya. Boleh, next. Nah, jadi dari sumber yang digunakan dan telah dibaca-baca sebelumnya, sebenarnya cuma ada tiga hal secara umum yang dapat diubah-ubah variabel atau parameternya tadi di pengujian stress corrosion cracking ini. Nah, tiga hal itu adalah yang pertama dari segi materialnya, yang kedua dari segi environmentalnya atau dari lingkungannya, dan yang terakhir adalah dari segi mekanikalnya. Yang pertama mungkin untuk pembahasan yang pertama dari segi materials. Nah, untuk materials ini parameter yang yang bisa diubah-ubah itu meliputi kayak komposisi, mikrostruktur, dan juga surface condition. Dan yang kedua untuk environmentalnya itu contohnya kayak permainan di temperatur atau konsentrasinya, terus corrosive species, dan juga electrochemical stimulation. Dan yang terakhir untuk parameter mechanical itu contohnya di besar kecilnya stres, terus lama straining yang akan dialami, dan juga residual stress yang dialami. Mungkin itu aja untuk parameter yang dipertimbangkan di stress corrosion cracking. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Elsa dan juga Rizky. Ya, jadi dilanjutkan dengan evaluasi dan analisis. Untuk U-band stress corrosion ini menggunakan standar ASTM J30. Nah, pengujian ini memiliki tingkat fabrikasi yang terbilang mudah. Oleh karena itu, banyak spesimen yang akan terfabrikasi dan pengujian ini cocok digunakan sebagai tools evaluasi kualitatif kerentanan paduan dan perlakuan panas terhadap stress corrosion cracking. Next. Nah, spesimen yang diperiksa pada perbesaran rendah menunjukkan hasil di mana tidak terlihat adanya keretakan. Mungkin bisa dilakukan perbesaran lebih tinggi supaya bisa menunjukkan hasil yang lebih detail. Lalu spesimen dapat tetap dalam pengujian setelah retak muncul dan kedalaman dari retak tersebut bisa diukur menggunakan metalografi sesuai waktu yang ditentukan dalam pengujian. Lalu next. Produk korosi ini bisa menyebabkan cracking yang kurang jelas apabila teknik pembersihan kimianya dilakukan ke spesimen, maka spesimen yang bersih dan bebas retak bisa dilakukan hal yang sama supaya bisa dipastikan bahwa bahan pembersih tersebut tidak menyebabkan keretakan. Oke, selanjutnya band beam stress corrosion test by ASTM G39. Jadi pengamatan spesimen yang secara terus-menerus biasanya tidak praktis untuk menentukan adanya retakan pada interval waktu tertentu
dan penentuan adanya retakan dengan pengamatan visual dilakukan dengan kaca pembesar dengan pembesaran 5-10. Jika spesimen hanya mengandung satu atau beberapa krek saja, maka bentuk dari bandnya dapat dikatakan berubah. Tetapi jika ada banyak krek, maka dikatakan bahwa spesimen tidak terjadi perubahan bentuk. Adanya korosi dapat memudarkan krek untuk terlihat sehingga membuat pengamatan menjadi lebih sulit dan spesimen perlu dipotong untuk melihat krek lebih jelas. Next. Oke, hasil pengujian stress corrosion dengan band beam ditentukan oleh waktu untuk terjadinya failure akibat crack atau bagian spesimen yang crack pada waktu tertentu. Selain waktu terjadinya crack, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga adalah yang pertama identifikasi spesimen, nama material dan kode spesifikasi, komposisi kimia, perlakuan panas, sifat mekanik, jenis dan orientasi spesimen dan kondisi permukaannya, stres yang diterapkan dan residual stres jika diketahui, detail preparasi spesimen, detail lingkungan pengujian, dan keterangan mengenai ukuran dan tampilan crack. Next. Oke, berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Next. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.